Hai semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian terus mengetahui tayangan video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Triwintul Apoko. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas secara spesifik dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu bagaimana cara merumuskan judul, ya, lalu pertanyaan masalah, sekaligus hipotesis tindakan dalam PTK. Baik, saya mulai dari bagaimana cara menentukan judul. Setidaknya ada dua hal yang perlu kalian pahami ketika menentukan sebuah judul. Yang pertama, tentukan masalah penelitian. Pastikan masalah yang kalian pilih untuk PTK ini adalah masalah real nyata yang dihadapi oleh kalian sebagai bapak guru atau ibu guru. Misalnya, masalah apa? Yaitu masalah hasil belajar. Bisa hasil belajar IPA, IPS, matematika, PKN, atau bisa juga pemahaman konsep pada pembelajaran matematika, ya, atau pada pembelajaran IPA atau bahasa Indonesia. Lalu kalau ingin lebih spesifik, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bicara tentang kemampuan menulis yang mungkin dari tahun ke tahun kemampuan menulis siswa itu sangat lemah, ya. Dan masalah-masalah lainnya nanti kita bisa lihat contohnya seperti apa. Lalu yang kedua yaitu menentukan tindakan yang inovatif. Nah, dalam PTK maka tindakan yang inovatif itu merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang sudah kita tentukan. Nah, inovatif di sini maknanya adalah bagi Bapak Ibu guru, ya bisa jadi bagi Bapak Ibu guru lain, sekolah lain, itu hal yang biasa. Tapi buat Bapak Ibu guru, di sekolah Bapak Ibu guru dan di kelas yang diajar, ya, untuk mata pelajaran tertentu, atau bidang studi tertentu, materi tertentu, itu belum pernah dilakukan. Nah, seperti apa tindakan yang inovatif? Bisa berbentuk metode pembelajaran atau teknik pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, atau bisa juga media pembelajaran apa, ya. Silakan, apakah itu video, apakah itu audio, ya. Baik, sudah sampai sini. Nanti kita bisa lihat contohnya. Baik, selanjutnya adalah kita coba melakukan suatu identifikasi masalah. Oke, nah, mengapa ada masalah? Nah, masalah itu terjadi karena ada kesenjangan. Lalu tidak seperti harapan. Jadi, apa yang dicita-citakan, tujuan yang ingin dicapai, tapi tidak sesuai apa yang ingin dicapai. Lalu hasil tidak memuaskan. Apakah itu nilai, apakah itu bicara masalah keaktifan, disiplin, ya, motivasi belajar siswa misalnya. Oke. Nah, masalah yang bisa kita identifikasi tentunya adalah masalah real atau nyata yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, masalah nyata yang dihadapi tentunya, ya, berangkat dari masalah siswa, ya, termasuk juga masalah guru. Nah, jadi silakan kalian inventarisir, ya, masalah-masalah apa yang dihadapi oleh siswa di kelas ketika Bapak Ibu mengajar.
Apakah itu bicara keaktifan, masalah nilai, masalah pemahaman, kemampuan, interaksi, dan seterusnya. Oke. Lalu kita bisa introspeksi, bisa kita lihat, bertanya ke guru atau mungkin kita yang mengajar seperti apa masalah yang dihadapi guru. Misalnya bisa jadi metode pembelajarannya ya masih bersifat konvensional, itu saja, medianya terbatas ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa inventarisir di sana. Nah, tentunya kita bisa merasakan masalah-masalah nyata itu di hadapan kita. Ya, kita tidak bisa misalnya lari dari masalah yang ada. Jadi setiap ada masalah ya kita harus atasi. Guru yang baik itu harus mampu bisa mengatasi masalah yang dihadapi ya di kelas ya pada siswa-siswanya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai refleksi awal ya, upaya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, saya coba tunjukkan beberapa pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi masalah. Nah, misalnya ada pertanyaan, apakah kompetensi awal siswa untuk mengikuti pembelajaran cukup memadai? Lalu yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Oke. Lalu yang ketiga, apakah sarana atau prasarana pembelajaran cukup memadai yang ada di sekolah? Apakah pemerolehan hasil belajar cukup tinggi? Apakah sesuai KKM atau di bawah? Lalu apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Nah, ini bicara proses, ya bicara hasil. Lalu apakah ada unsur inovatif? Ya tadi ya bicara tindakan, apakah itu metode atau media dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan strategi yang inovatif tersebut yang selama ini? Ya, apakah sudah memadai atau belum? Dan yang terakhir, apakah media pembelajaran itu menarik ya bagi siswa tentunya? Oke. Nah, jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa membantu Bapak Ibu ya untuk bisa menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Nah, saya coba ya membahas seperti apa sih rumusan masalah. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu ya sudah punya judul ya, lalu tadi ada penjelasan masalah-masalah yang perlu diidentifikasi sebagai latar belakang masalah ya, maka berikutnya bicara masalah rumusan masalah atau pertanyaan masalah. Nah, seperti apa? Nah, ini ada ciri-cirinya. Pertama, pastikan rumusan masalah harus jelas. Artinya, tidak memiliki makna ganda yang membingungkan ya bagi si pembaca. Nah, kalau kita sendirinya bingung, bagaimana pembaca? Jadi harus jelas, pasti apa masalahnya. Jangan ragu-ragu. Lalu rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Oke. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya. Lalu rumusan masalah menunjukkan hubungan antara permasalahan dan tindakan. Jadi apa masalahnya? Misalnya hasil belajar IPA ya, atau pemahaman konsep fotosintesis. Lalu apa tindakannya? Nah, jadi tindakan ini tentunya bisa mengatasi masalah hasil belajar IPA atau pemahaman konsep fotosintesis misalnya ya pada siswa ya. Lalu yang keempat, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiris. Artinya masalah tadi ya, contohnya hasil belajar IPA yang rendah. Nah, ya, lalu diwujudkan dalam sebuah praktek pembelajaran, lalu diteliti, ya, lalu ada tindakan, maka ya permasalahan yang ada bisa teratasi. Nah, jadi empiris itu artinya terjadi di kelas, ya, secara klasikal,
tidak case by case ya, tapi kelas secara keseluruhan. Oke. Lalu yang kelima, rumusan masalah tentunya menunjukkan secara jelas subjek dan atau lokasi. Misalnya pada siswa kelas berapa, kalau itu siswa SD kelas 1 sampai 6 misalnya, lalu sekolahnya di mana, apakah SD negeri atau SD swasta, di Jakarta atau di luar Jakarta. Yang terakhir, rumusan masalah menunjukkan secara jelas tindakan yang diimplementasikan. Jadi pastikan tindakan yang digunakan itu sebagai solusi untuk mengatasi masalah harus bisa diimplementasikan. Jangan sampai misalnya metode pembelajaran kooperatif. Nah, kita sendiri bingung ya bagaimana mengimplementasikan metode tersebut. Nah, kita harus bisa ya harus menguasai metode tersebut yang memang diyakini mampu mengatasi pembelajaran ya yang dihadapi oleh siswa. Nah, kita bisa lihat contoh ini. Contoh judul yang pertama, peningkatan keterampilan menulis narasi melalui metode kerja kelompok. Ya, jadi metodenya pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 SDN Rambutan 5 misalnya. Nah, kira-kira mana masalah penelitiannya, masalah pembelajarannya? Oke, kira-kira apa? Nah, tentunya ya yang menjadi masalah penelitian atau masalah pembelajaran adalah keterampilan menulis narasi. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena selama ini lemah ya atau rendah kemampuan atau keterampilan menulis narasi siswa. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, tindakannya adalah metode kerja kelompok. Nah, ini pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kelas 6 ya, lalu sekolahnya SDN Rambutan 5. Nah, karena ini bicara rumusan masalah, kita bisa lihat contohnya seperti apa, yaitu sejauh manakah peningkatan mutu proses pembelajaran keterampilan menulis narasi dengan menggunakan metode kerja kelompok. Atau bisa juga menggunakan model yang lainnya, sejauh manakah peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran keterampilan menulis narasi setelah menggunakan metode kerja kelompok. Nah, jadi cukup satu ya rumusan masalah atau pertanyaan masalah. Contoh yang kedua bisa kita lihat. Nah, ini menggunakan kata upaya. Upaya peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 5 melalui model pembelajaran Problem Based Instruction atau PBI kelas 5 SDN Susukan 05. Nah, contoh rumusan masalahnya adalah kembali pakai kalimat tanya apakah sekarang. Tadi sejauh manakah, sekarang apakah PBI dapat meningkatkan kualitas hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Susukan 05. Bisa juga pakai kalimat bagaimanakah meningkatkan hasil belajar IPA melalui PBI pada siswa kelas 5 SDN Susukan 05. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ya kira-kira menggunakan bisa dengan kata apakah, bagaimanakah, sejauh manakah. Yang penting di sana terjadi hubungan ya masalah dengan tindakan dengan masalah. Baik. Nah, bagian yang terakhir adalah bagaimana merumuskan hipotesis tindakan. Nah, jadi harus satu paket judul, lalu ada rumusan masalah atau pertanyaan masalah, lalu bagaimana dengan hipotesis tindakannya. Nah, jadi ciri dari hipotesis tindakan, pertama, hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Oke, yang kedua, hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif ya dan berbentuk pernyataan. Nah, ini bedanya kalau rumusan masalah pakai kalimat tanya, tapi kalau hipotesis tindakan menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat berbentuk pernyataan. Nah, yang terakhir ya cirinya hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antara dua variabel yang dapat diukur tadi ya. Ada masalah, ada tindakan.
tindakan. Nah, contohnya bisa kita lihat ya, dengan contoh yang ada ya, cirinya ya Bapak Ibu, di sini ada kata akan ya. Kualitas hasil belajar IPA akan meningkat apabila guru menggunakan PBI dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 SDN Susukan 05. Atau bisa juga dengan menggunakan kata terdapat. Jadi boleh pilih salah satu ya Bapak Ibu ya. Bisa pakai kata akan atau pakai kata terdapat. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran keterampilan menulis narasi setelah menggunakan metode kerja kelompok. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan pada kolom komentar di YouTube channel Tri Apopo. Insya Allah akan saya balas, saya jawab ya sesuai pertanyaan yang ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.